pagi anak-anak semuanya. Apa kabarmu? Luar biasa. Senang sekali kita dapat bertemu lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD. Bagaimana liburanmu di rumah? Baik-baik saja kan? Meskipun kalian hanya tinggal saja di rumah, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Nah, kali ini kita akan mempelajari tema mengenai mengenal seni kriya di Indonesia. Kalian sudah siap? Mari kita simak. Seni kriya atau kerajinan tangan di Indonesia meliputi berbagai macam jenis. Berdasarkan materi yang digunakan, seni kriya ada yang berupa kerajinan perak, kerajinan kayu ukir, kerajinan batu, kerajinan keramik, dan kerajinan anyaman. Pengrajinnya membuat berbagai macam dekorasi yang berhasil menarik minat wisatawan domestik ataupun luar negeri. Kelima macam seni kriya ini termasuk 5 macam kerajinan yang berhasil diekspor ke luar negeri. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kalian akan menyimak teks bacaan yang berjudul Mengunjungi Kota Gede. Berkunjung ke Kota Gede. Kota Gede yang terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta adalah sebuah daerah yang terkenal akan kerajinan peraknya. Hampir di sepanjang jalan dapat ditemui penjual kerajinan perak. Perak dari Kota Gede menjadi salah satu seni kriya Indonesia yang dapat dibanggakan. Penduduk Kota Gede mengubah perak menjadi kalung, gelang, dan berbagai macam perhiasan serta benda-benda dekorasi lain. Kerajinan perak menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduknya. Ada yang membuat dekorasi kapal, candi, delman, patung Jawa, cangkir, cawan, dan sebagainya. Pengrajinnya sangat kreatif dan hasil kerajinan mereka bernilai seni tinggi. Hal itulah yang membuat mereka dikenal di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Banyak wisatawan domestik ataupun luar negeri yang khusus berkunjung ke Kota Gede bila ingin membeli barang-barang dari perak. Satu daerah yang banyak menawarkan kerajinan perak ialah di Jalan Kemasan. Jalan Kemasan mengular di sisi timur Kota Gede dari utara ke selatan. Di ujung selatan Jalan Kemasan terdapat sebuah pertigaan dengan jalan Mandorakan mengarah ke sisi barat Kota Gede dan jalan Karanglo mengarah ke sisi timur. Di tempat pertemuan ketiga jalan itu terdapat Pasar Kota Gede. Dari Pasar Kota Gede, bila mengikuti jalan Masjid Besar yang mengarah lurus ke selatan, ada tempat wisata makam Raja-Raja Mataram dan Sendang Selirang. Kedua tempat wisata tersebut terletak berdampingan di sisi barat jalan Masjid Besar, tidak jauh dari pasar. Makam Raja-Raja Mataram adalah tempat dimakamkannya Sultan Hadiwijaya, Ki Gede Pamanahan, dan Panembahan Senopati. Adapun Sendang Selirang merupakan sebuah kolam yang dulunya digunakan sebagai tempat pemandian. Itu tadi teks bacaan berkunjung ke Kota Gede. Nah, kalian harus memperhatikan betul nama-nama daerah penghasil kerajinan tangan, kerajinan perak tadi. Nah, anak-anak sekalian, kalian bisa melihat gambar-gambar contoh-contoh kerajinan perak yang dihasilkan oleh pengrajin-pengrajin yang luar biasa di Kota Gede. Ini adalah contohnya.
produk kerajinan perak dari Kota Gede. Nah, mungkin di antara kalian ada yang menemukan kata-kata sulit dalam teks bacaan tadi ya. Sebut saja seni kriya. Seni kriya adalah seni kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan itu apa? Kerajinan tangan adalah barang yang dihasilkan dari keterampilan tangan mengolah sesuatu. Kalau dekorasi, ya, dekorasi itu adalah hiasan. Bagaimana dengan mata pencaharian? Apa itu arti dari mata pencaharian? Mata pencaharian adalah pekerjaan yang dilakukan sehari-hari untuk biaya hidup. Kalau cawan? Cawan adalah piring berbentuk cekung seperti mangkok. Apa arti kata mengular dalam teks tadi? Mengular artinya memanjang seperti ular. Pertigaan? Apa itu pertigaan? Pertigaan itu adalah simpang tiga buah jalan yang bertemu di satu titik. Dan yang terakhir adalah legenda. Legenda adalah keterangan atau penjelasan pada gambar atau suatu peta. Oke, baiklah anak-anak. Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru tentang beberapa kata sulit dalam teks bacaan tersebut. Kalian juga sudah menyimak teks bacaan dan melihat beberapa contoh produk kerajinan perak dari Kota Gede. Anak, sekarang giliran kalian untuk bisa membuka buku teks kalian halaman 50 dan kalian membaca teks tersebut secara intensif dalam hati. Nah, kalian bisa memberi garis bawah atau menggarisbawahi nama tempat-tempat khusus yang menghasilkan kerajinan perak tersebut. Baiklah, sudah menemukan nama-nama tempatnya? Apakah kalian sudah menemukan nama-nama jalannya? Ya, nah kalau sudah, kalian bisa buka halaman berikutnya dan mengisi tabel informasi. Di sisi kiri ada daftar nama jalan, di sisi kanan ada daftar nama tempat. Silakan kalian cocokkan. Baiklah anak-anak, hebat dan luar biasa. Kalian pasti sudah menemukan ya dan mengisi secara lengkap tabel-tabel tadi. Ya, benar sekali. Nama jalannya Jalan Kemasan. Nama tempat Kota Gede. Jalan Mandorakan. Nama tempat di mana? Jalan Karanglo, nama tempatnya, dan Jalan Masih Besar, apa nama tempatnya? Ya. Nah, oke. Kalau sudah, nanti akan dinilai oleh guru. Oleh sebab itu, kalian harus segera melengkapi dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Ya, hebat sekali kalian mengerjakan tugas dengan sangat baik. Kira-kira apakah kamu pernah mengunjungi tempat tersebut? Ya, kalau pernah, kalian bisa membagikan pengalamanmu kepada teman-temanmu. Ya, Bu Guru akan membacakan kembali paragraf 3 dan 4. Nah, tugas kalian adalah mendengarkan dengan penuh konsentrasi dan menggambar daerah dan jalan-jalan yang disebutkan dalam bacaan dan memberi tanda tempat-tempat yang disebutkan berkaitan dengan jalan-jalan tadi. Nah, kalian bisa menyiapkan sebuah kertas coretan dan pensil kalian. Bu Guru akan membacakan paragraf 3 dan keempat. Ya, ingat kembali
arah mata angin yang telah kamu pelajari sebelumnya. Ya, masih ingat kan arah mata angin? Utara, selatan, timur, dan barat. Baiklah, guru akan bacakan dengan cukup pelan-pelan. Satu daerah yang banyak menawarkan kerajinan perak ialah di Jalan Kemasan. Jalan Kemasan mengular di sisi timur Kota Gede dari utara ke selatan. Di ujung selatan Jalan Kemasan terdapat pertigaan dengan jalan Mandorakan mengarah ke sisi barat Kota Gede dan jalan Karanglo mengarah ke sisi timur. Di tempat pertemuan ketiga jalan itu terdapat Pasar Kota Gede. Dari Pasar Kota Gede, bila mengikuti jalan Masjid Besar yang mengarah lurus ke selatan, ada tempat wisata makam Raja-Raja Mataram dan Sendang Selirang. Kedua tempat wisata tersebut terletak berdampingan di sisi barat jalan Masjid Besar, tidak jauh dari pasar. Makam Raja-Raja Mataram adalah tempat dimakamkannya Sultan Hadiwijaya, Ki Gede Pamanahan, dan Panembahan Senopati. Adapun Sendang Selirang merupakan sebuah kolam yang dulunya digunakan sebagai tempat pemandian. Bagaimana? Ya, kalau kurang jelas, kalian bisa membacanya sekali lagi dan menggambarkannya di atas kertas coretan kamu. Setelah kamu menggambarkan denanya di atas kertas coretan kamu bisa menyalinnya di buku catatan bahasa Indonesia kalian.